Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan nikmat sehat, nikmat untuk menjalankan ibadah seperti yang kita lakukan saat ini. Salawat dan salam teriring kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau. Bapak, Ibu, adik-adik, jamaah salat Isya tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan tentunya bulan yang kita nanti-nantikan karena begitu banyak pahala yang diberikan oleh Allah, dilipat gandakan pada bulan ini. Bulan di mana kita diwajibkan untuk berpuasa. Seperti yang dibacakan di ayat tadi, yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang atau umat-umat sebelum kamu. Jadi sebelum bulan Ramadan, pelaksanaan puasa yang kita lakukan seperti sekarang ini, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, telah ada puasa-puasa yang telah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Tentunya kita mengenal puasa Nabi Daud ya, Bapak Ibu. Puasa-puasa yang berselang-seling ya. Kemudian kalau kita di bulan Muharram, puasa Asyura, itu adalah awalnya karena Nabi SAW mendengar bahwa pada 10 Muharram itu Yahudi menghormati Nabi Musa. Itu berarti bahwa Nabi Musa juga telah diberikan keutamaan untuk berpuasa, untuk menunaikan puasa-puasa. Nah, tentunya seperti dibilang bendahara masjid tadi, semoga kita menjadi orang bertakwa, itu adalah tujuan puasa kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di ayat selanjutnya disebutkan bahwa puasa itu adalah ayyamam ma'dudat, artinya pada hari, pada waktu, pada hari-hari yang ditentukan. Jadi puasa itu tidak sembarangan kita lakukan bulan suci Ramadan ini. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa kemarin Menteri Agamanya lama sekali ya Bapak Ibu ya, setelah Isya pun belum ada waktu, belum sebelum Isya itu sudah azan masih rapat-rapat ya kalau kita lihat di TV ya. Karena memang untuk menentukan ini tidak sembarang orang. Memang saudara-saudara kita Muhammadiyah, mereka dengan metode hisab. Mereka sudah jauh-jauh hari sudah, oh ini bahwa puasa tanggal sekian. Tetapi yang di luar Muhammadiyah ada sebuah hadis sahih dan di mana kita termasuk berpegang di situ bahwa awal puasa itu ditentukan dengan melihat hilal ya. Nah, secara geografis kemarin di tengah dan di timur itu tidak melihat hilal, tetapi saudara-saudara kita yang di Aceh itu melihat dan mereka diambil sumpahnya dan sesuai dengan hadis sahih bahwa kalau ada seseorang yang telah menyatakan bahwa dia telah melihat hilal di suatu negeri, maka itu boleh berpuasa. Tentunya Menteri Agama juga melalui Departemen Agama itu telah mengambil sumpah kepada orang yang melihat hilal tersebut. Jamaah salat Isya tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan kita tentu mendengar begitu banyak keutamaan Ramadan. Bahkan di dalam sebuah hadis sahih disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan keikhlasan maka akan diampuninya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan dalam lafaz lain disebutkan man qama Ramadan, siapa yang mendirikan ibadah Ramadan maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu bahwa ini adalah dosa-dosa kecil ya, bukan dosa-dosa besar. Karena kalau dosa-dosa besar itu maka dia tidak terhapus oleh amaliyah Ramadan. Walaupun mungkin kita sholat dari subuh sampai
sampai subuh lagi di masjid, tetapi dosa-dosa besar terutama yang berhubungan dengan manusia, antar manusia itu tidak bisa diselesaikan dengan amaliyah Ramadan. Misalnya, tentu saja misalnya membunuh misalnya. Kalau dalam Islam itu kalau membunuh tanpa hak, maka dia hukumannya adalah kisos ya. Hukum nyawa dibayar nyawa. Kalau ahli warisnya bersedia, kalau dia tidak diambil nyawanya, maka dia harus membayar uang. Dosa besar lainnya adalah yang mungkin kita anggap sepele adalah meninggalkan sholat 5 waktu, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu dosa besar ya. Karena sholat itu adalah pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Tapi yang dimaksud di sini adalah sholat 5 waktu, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ya masih dibolehkan untuk ditinggalkan. Tetapi sholat 5 waktu itu adalah pembatas antara kita, orang Islam, dengan orang kafir. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada tetangganya mengaku Islam, tetapi dia tidak pernah sholat misalnya, bahkan misalnya lebaran pun tidak sholat, maka ketika dia meninggal, mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak usah kita ikut menyolatkan dia, sholat jenazah ataupun mendoakannya. Karena bisa jadi Islamnya hanya KTP ya. Karena banyak hal yang terjadi seperti itu. Dan memang terutama yang anak-anak muda itu biasanya sering sekali menyepelekan sholat. Tetapi ini padahal sebuah dosa yang termasuk dosa besar. Kalau bapak-bapak yang 40-50 tahun ke atas biasanya rajin ya. Jemaah kita rata-rata yang di saf depan, kalau dilihat umurnya mungkin umur segitu ya. Tapi ya yang mudah-mudah, karena anak saya sendiri pun itu kadang-kadang diingatkan sholat ya masih main HP, apalagi zaman internet sekarang Bapak Ibu ya. Waktu itu kadang-kadang azan pun ya kadang-kadang termasuk saya masih ya terfokus karena ada kerjaan atau karena sesuatu hal ya. Karena memang itulah kondisi kita sekarang Bapak Ibu. Dan yang paling rawan juga yang harus kita perhatikan bahwa kalau yang anak-anak muda ini sering bermain game online Bapak Ibu, ada sebuah dosa besar yang sering tidak dilakukan tanpa mungkin mereka tidak ketahui ya. Di dalam surah yang sering dibaca imam itu, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi orang yang mengumpat. Kalau saya lihat orang-orang yang anak-anak yang sering main game itu dia sering mengumpat ya, bahasa-bahasa mereka itu. Apalah misalnya Anda itu segala macam. Tapi banyak sekali yang seperti itu. Seolah-olah sudah terbiasa, padahal ini adalah sesuatu hal yang dalam agama kita itu tidak boleh dilakukan ya. Apalagi kalau mengumpat orang, membuat orangnya itu sakit hati ya. Itu lebih berdosa lagi, karena kita harus meminta maaf. Karena disebutkan bahwa kalau mungkin dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan Allah, mungkin kita bisa taubat. Tetapi kalau itu dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia, maka ini tidak bisa diampuni dengan amaliyah suci bulan Ramadan. Sebagai contoh, misalnya ketika kita meninggal, maka akan disebutkan bahwa kalau ada yang memiliki hutang, maka silahkan temui ahli warisnya. Karena seberapapun hutangnya, walaupun kecil mungkin cuma Rp1.000 atau berapa ratus ribu rupiah, tapi itu harus ditunaikan, karena itu akan menjadi penghalang bagi ahli mayit ketika dia akan menuju surganya. Jadi beberapa hal-hal seperti ini wajib kita perhatikan, dan semoga di bulan suci Ramadan ini kita diberi kekuatan, diberikan rezeki. Yang mempunyai hutang semoga bisa cepat membayar hutangnya, yang biasanya lolos sholat tinggal sholat 5 waktunya, semoga di bulan suci Ramadan ini keimanannya semakin bertambah. Kita lihat di sini bahwa walaupun tadi hujan, alhamdulillah jemaah kita masih ramai. 2 subuh ini saya lihat di pintu itu antri kelihatannya para jemaah untuk sholat. Alhamdulillah ya. Semoga sampai setiap hari seperti itu, terutama untuk laki-lakinya, dan tentu saja bagi saya sendiri dan keluarga saya sendiri. Semoga istiqomah kita untuk bisa sholat di masjid kita ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma firli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil mahmud, Subhanal malikil mahmud.